Cek, ngomong coba. Ceritain dong apa yang kamu alami malam itu. Jadi sehari sebelumnya itu tiba-tiba saya itu mules aneh. Kita ke rumah sakit, terus pas sampai ketemu sama dokternya, dia langsung ditanya, "Ibu habis ngapain?" katanya gitu kan. "Ibu apa aktivitas sehari-hari?" "Oh, saya habis yoga." Harusnya nggak usah lah yoga katanya gitu. Terus saya ini juga mau nyelesain tugas akhir skripsi. "Oh, udah ibu mah yang penting anak ibu aja," katanya. "Itu mah nanti urusan yang lain, mimpi ibu nggak apa-apa dilepaskan dulu." Berapa usia kehamilannya? 27 minggu 5 hari. Udah dokternya ngecek, kayaknya saya sempat jatuh juga dok. Enggak, kayaknya enggak masalah itu intinya gitu kan. Tapi dokternya di ujung bilang, "Tapi saya takut nih, siap-siap kamu akan lahiran," katanya gitu. "Minum ya yang banyak, harus minum," katanya. Cuman diam di atas kasur, aku pegang tangan kamu, terus dibacain Quran terus paling sesekali kamar mandi, lama-lama ke kamar mandi. Itu lama-lama yang keluar bukan cairan lagi, udah darah. Itu udah, kayak udah dikasih tahu, "Kamu mau lahiran nih." Tiba-tiba berdiri, ada yang keluar cairan, kayak buang air kecil gitu kan. So aku langsung panggil, "Aduh, aku ketubannya pecah nih." Pas nyampe UGD, ya Allah nggak diterima lagi gitu. Maaf Pak, penuh. Terus ini kondisinya istri saya udah gini nih gitu kan. Ya udah akhirnya ternyata kita bisa masuk. Terus gitu kan harus bayar DP rumah sakit. Langsung pas masuk ke dalam ruangan, "Wah ibu jangan gerak sama sekali ya, ini udah pembukaan 10." Jadi kan harusnya pembukaan 10 itu bayi udah bisa langsung keluar. Tapi ini Abdullah gak keluar-keluar. Ya pas udah ngelahirin, ya alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah gitu bisa Abdul bisa dilahirin. Terus dia nangis, tapi ya kayak nggak ngelahirin. Karena apa? Karena bayinya biasanya ada di samping kita. Dia cuman udah dideketin ke muka kita, terus ya kayak kita cium, terus udah nggak inget juga wajahnya kayak gimana dia. Dan inget gak dokter tuh bilang, "Oh ini mah kayaknya bayinya gak nyampe 1 kilo bu." Waktu yang udah boleh pulang itu habis 30 hari kan kita langsung cek mata dia kan. Itu kan pastiin ya bu, setiap malam nangis. Gimana pasti nangis, dia juga minta minum, tidur aja nemplok gitu kan, digantiin baju gitu-gitu. Gak nangis sama sekali. Makanya waktu matanya harus di laser itu, kita ketemu sama dokter yang lain, dokter Putri. Kaget, "Dok kok anak saya nangis?" gitu. Dokternya sampai selalu inget, "Iya ibu tuh lucu deh ketemu sama saya, kok anak saya nangis?" gitu. Ya karena kita nggak pernah denger dia nangis gitu. Gitu baru dia mulai abis pulang dari rumah sakit itu, kalau udah aus, kaki-kakinya naik ke atas, nggak ngeluarin suara sih tapi gitu, kakinya naik ke atas, dia udah nggak tenang lagi gitu. Sebelumnya tuh diam aja. Apa namanya sih? Metode kangguru ya, skin to skin gitu. Kalau pas lagi apa ya ditaruh ya? Kalau kita udah bener-bener nggak kuat, iya betul. Kalau kita udah bener-bener nggak kuat, orang tengah malam aja di kita kan kadang ditaruh kalau kita bahaya ketiduran. Iya, siapa juga ketiduran. Aku Itu yang termasuk perjuangannya juga nyusuin dia kan waktu di rumah. Iya, kita ngeri juga ngasih dia. Dulu kamu tuh lebih jago loh. Aku tuh takut sebenarnya kan ngasih minum dia. Gimana caranya dia sadar nggak sadar gitu kan, kita kasih dan masuk. Itu dulu tuh aku takut banget kalau giliran aku kan, "Kamu aja deh, aku nggak jago," aku bilang gitu. Aku biasanya ngangetin asinya, terus aku kasih ke kamu. Kenapa harus laser? Memberhentikan pertumbuhan pembuluh darah yang Iya, menyelamatkan intinya ya, karena sudah makin berantakan, kita ngeliat hasilnya ada darah di mana-mana, semakin parah. Ya intinya kan di laser itu kan
dilukai sekitar retina itu, Pojoknya ya. pojok-pojok pinggir-pinggirnya, supaya kebutuhan oksigennya fokus di tengah. Setelah 2 kali itu kan, 2 kali di laser, dalam perjalanannya Abdulnya diem di mobil ya. Dia emang hari itu kayak pucet gitu, lebih kayak lebih diem lah ya. Tapi karena aku kira dia kayaknya mungkin haus gitu ya, ya dikasih aja lah ASI. Sampai akhirnya tuh dia dingin, bener-bener dingin kayak orang gak hidup. Hanya yang asalnya kita mau ke RSCM Kirana, akhirnya langsung ke emergency RSCM-nya. Iya, karena kondisi yang turun terus harusnya pakai ventilator nggak ada kan. Kita pakai bagging, apa ya sebutnya, bagging ya? Iya pokoknya yang balon yang Iya, ini bagging kayaknya. kayak Oksigen tapi manual. iya manual, pakai bag. Itu Asma dulu ikut ya. Dia nungguin kan di luar, kita ganti-gantian kan, dia nggak boleh masuk kan. Oh iya benar. Dan akhirnya ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk cari rumah sakit lain kan. Iya, karena nggak ada. Itu udah berapa jam? Kita masuk jam 12 lah kira-kira, tengah Siang, hari, siang. heeh. Sampai kan akhirnya Tengah malam itu. dan malam. akhirnya kita pindah jam berapa? Jam 4 subuh. Iya. Berarti kita megangin ininya Abdul gitu, kita ngasih napas Abdul manual itu berapa belas jam? Iya. Tapi aku tuh kepikiran, ya ampun kenapa aku ngasih ASI. Tapi alhamdulillah gak ada orang yang nyalain aku. Aku takut itu aku disalahin gimana sih jadi ibu gitu. Tapi alhamdulillah gak ada yang nyalain aku. Ya alhamdulillah keluarga kita kondusif. Namaku Abdullah Aksidik. Abdullah, what are you doing, Abdullah?